Halo, ketemu lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Jika di video sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang apa sih video ini gitu ya, dan di video sebelumnya juga Anda sudah mengenal beberapa dari profil saya dan mengenal beberapa guru-guru saya juga gitu ya. Dan di video ini lebih spesifiknya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari NLP Coaching Healing. Sebelum mulai video ini, saya ingin memulainya dengan salah satu quote favorit saya. Quote ini berasal dari Albert Einstein. Beliau pernah mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan kita berimajinasi, dia akan mengubah dari kondisi A ke kondisi B. Sedangkan ilmu pengetahuan hanya mempertemukan sebuah struktur, mempertemukan sebuah sistem, mempertemukan sebuah urutan-urutan tertentu sehingga mereka tidak bisa mengubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Nah, apa yang perlu kita sikapi dari kondisi tersebut atau dari hal tersebut? Yang perlu kita sikapi adalah tentang bagaimana kita mampu meluangkan waktu kita untuk berimajinasi, untuk kita bisa lebih kreativitas, sehingga kita bisa mengubah dari kondisi A menuju kondisi B. Itu atau bahasa NLP-nya adalah menggapai dari kondisi sekarang ke kondisi yang diinginkan, ya. Nah, kedua kondisi ini tentu sangat berarti untuk kita semua karena kita hidup di kondisi saat ini dan kita berharap ke kondisi yang diinginkan. Nah, ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk menangkap kreativitas yang ada di dalam otak kita, sehingga dia akan membuka jalan, membuka cara untuk menemukan sumber-sumber solusi atau alternatif-alternatif lainnya. Dan di tangan saya ini merupakan sebuah konsep dasar dari NLP Coaching Healing. Nah, konsep dasar ini kita mulai dari kondisi sekarang atau NLP menyebutnya sebagai present state menuju kondisi yang diinginkan atau dalam hal ini adalah desired state. Nah, dari mana kita mulai? Kita mulai dari 3 pilar NLP Coaching Healing. 3 pilar ini yang akan membuat kita bisa mengenal dengan kondisi diri kita. Nah, salah satu firman-Nya pun mengatakan bahwa kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali sisi Tuhanmu. Oleh karena itu, bagian ini kita khususkan, kita dedikasikan untuk kita bisa mengenal diri sendiri. Mengenal diri ada 3 bagiannya. Bagian pertama adalah diri terperi, di mana kita pada dasarnya kita lahir ini memiliki sebuah perasaan-perasaan tertentu yang mungkin di antara kita mengalami trauma. Mungkin di antara kita mengalami masa lalu yang kurang baik. Mungkin di antara kita memiliki DNA yang kurang baik. Nah, hal ini yang akan menjadikan kita belajar dan bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah diri yang mandiri. Maksudnya adalah ketika kita sudah tahu kondisi diri kita sebelumnya, ketika kita sudah tahu kondisi diri kita itu seperti apa, maka di sini kita mulai untuk bertanggung jawab. Maka di sini kita mulai untuk mempercayakannya kepada kondisi diri kita sehingga kita bisa install perilaku-perilaku tertentu, akhirnya dia bisa mengambil sebuah keputusan dengan sangat yakin. Ingat, bukan dengan sangat tepat, tapi dengan sangat yakin. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu apakah pilihan yang kita pilih ini tepat atau tidak untuk kita jalankan. Tetapi dengan keyakinan yang tepat, maka keputusan itu akan menjadi tepat di kondisi yang akan datang. Dan oleh karenanya, di sini adalah pentingnya untuk kita memiliki diri yang mandiri. Kemudian yang ketiga adalah di mana di saat kita telah menjadikan diri kita mandiri, maka di sini kita berupaya dan berusaha untuk mencapai diri yang hakiki. Apa maksudnya? Diri yang hakiki ini diibaratkan, diilustrasikan sebagai kita tidak lagi memandang segala sesuatunya benar atau salah, buruk atau baik. Akan tetapi,
kita melakukan segala sesuatunya adalah berdasarkan manfaat atau nilai apa yang akan kita terima. Inilah konsep dasar dari diri yang hakiki. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan manfaat apa yang akan kita berikan, sehingga manfaat itu bisa berdampak baik bagi diri sendiri ataupun lingkungan di luar sana. Nah, kemudian pembelajaran berikutnya setelah kita tahu pilar diri, maka di sini kita akan mulai dengan Fagok System. Fagok ini dalam NLP adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, dan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan Fagok System. Kemudian hal berikutnya adalah Infinity Coaching Healing. Nah, di mana dalam Infinity ini ada 8 prinsip untuk kita bisa menjadi seorang penyembuh, untuk kita bisa memahami kondisi diri dan lingkungan kita, sehingga dia akan meregenerasikan apa yang ada di dalamnya. Ya, nah kemudian kita akan berlatih tentang bagaimana cara kita mencapai zero state. Zero state di sini adalah kita mengosongkan diri. Itu dalam NLP disebutnya dengan know nothing state. Kita memilih dalam kondisi kehampaan. Hampa di sini kita berupaya untuk mengosongkan kondisi-kondisi di pikiran-pikiran kita dengan kita melepaskan. Nanti ada kaitannya dengan self-talk, melepaskan ego kita, melepaskan keinginan kita, sehingga kita bisa menjadi hati kita, sehingga hati kita bisa menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan lain sebagainya. Lalu timbullah sebuah kedewasaan dan kemandirian. Nah, ini konsep self-talk-nya. Nah, tapi sebelum ini semua, ada satu hal yang mendasar yang perlu kita pelajari dan perlu kita latih. Apa itu? Di sini pentingnya kita mengelola energi. Kenapa? Karena energi ini dia akan memancarkan sebuah getaran tertentu di dalam tubuh kita, sehingga dia nantinya akan menggerakkan seluruh sistem tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Tanpa energi, kita tidak mungkin bisa berjalan, kita tidak mungkin bisa bergerak, gitu ya. Dan energi yang tepat, dia akan menghasilkan hasil yang tepat. Nah, nantinya sebelum ini juga ada salah satu latihannya. Nah, latihannya seperti apa? Nanti akan kita bahas dalam video lainnya. Nah, itulah sekilas tentang konsep dasar dari NLP Coaching Healing. Dimana inilah yang nantinya akan teman-teman pelajari tentang NLP Coaching Healing. Ada beberapa hal yang luar biasa yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengirimkan energi dari diri kita ke orang lain, sehingga mereka merasa nyaman dengan kita, merasa yakin dengan kita, merasa tenang dengan kita. Hal ini bisa kita lakukan untuk keperluan negosiasi. Hal ini juga bisa kita perlukan untuk keperluan terapi, ataupun untuk meyakinkan calon klien kita, atau bahkan untuk meyakinkan seorang investor sekalipun. Dan inilah yang saya terapkan selama ini untuk deal project-project yang saya terima. Dan ini akan teman-teman pelajari secara seksama. Maka ikuti latihan demi latihannya, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil nantinya. Terima kasih. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.